Settingan tank yang biasanya kita pakai di Ginan Aquatic untuk Chana Stewarti. Kan biasanya pada bingung nih caranya nyedot air gimana? Apakah disedot pakai mulut? Enggak. Pakai dua selang, kita pakai sistem in out. Ini selang masuknya kita kasih kain ya. Settingan ini cocok banget buat ikan-ikan yang udah jadi. Jadi buat ikan yang udah cocok display lah, ikan-ikan yang udah matang, udah diprogres. Nah, settingannya kayak gini. Nah, kalau settingan ini biasanya kita gunakan untuk memprogres ikan-ikan yang masih dalam masa-masa perkembangan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ginan Aquatic. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung dan mensupport channel ini. Pada video kali ini kita bakalan ngasih lihat bagaimana settingan tank yang biasanya kita pakai di Ginan Aquatic untuk Chana Stewarti. Nah, kalau kemarin kan udah kita kasih demonstrasi bagaimana cara setting Chana Pulchra. Sekarang kita buat demonya tentang Chana Stewarti. Kita di sini menggunakan dua tipe background. Yang pertama dengan background gelap, yang kedua background terang. Untuk akuariumnya sendiri kita menggunakan ukuran 40x30x30 dengan ketebalan kaca 4 mm. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan, di sini ada pasir silika yang kita mix dengan pasir malang hitam dengan komposisi bisalah 60 atau 50 banding 50 atau 60 banding 40, dibanyakin itemnya. Kemudian kita juga untuk yang gelapnya kita menggunakan batu alor. Nah, kalau teman-teman di sini nggak ada, bisa menggunakan pasir malang hitam atau pasir moza juga bisa. Yang penting warnanya hitam ya. Kemudian ada hidrilla untuk tanamannya, ada kayu tenggelam, dan juga ada biofoam dan aerator untuk menjaga kejernihan air. Nah, itu ada beberapa peralatan yang nanti bakalan kita gunakan untuk men-setting tank Chana Stewarti. Oke, jadi kita langsung masuk ke demonya. Tadi perlengkapannya udah kita cantumkan apa aja, sekarang langsung masuk ke demo. Kalau tanknya sudah dibersihkan, ini kan nggak ada pasir yang udah bersihin, langsung masukin pasir yang baru yang mau kita pakai buat setting tank. Yang background gelap kita gunakan yang pasirnya yang cerah biar berimbang antara cerah dan gelapnya. Jadi kita di sini pakai ini pasir silika yang ukurannya agak besar, kita mix dengan pasir malang hitam. Ini tipis-tipis aja. Karena kita keperluannya buat demo. Kalau teman-teman mau setting yang untuk kepentingan display, ini bisa lebih banyak pasirnya ya. Ini tipis banget. Kemudian buat tank yang backgroundnya berwarna putih, ini kita pakai batu alor. Nah, aku suka nih pakai batu alor karena dia nggak tajam walaupun ukurannya besar, jadi nggak melukai si ikan. Kalau teman-teman mau pakai pasir besar, harus yang halus-halus. Ini modelnya bulat-bulat kayak gini, jadi nggak tajam. Langsung ini batu alornya kita ratakan. Ini juga pakainya dikit-dikit ya saya ya, jadi buat demo aja. Kita langsung masuk ke air, pengisian air ya. Kita ambil selangnya dulu ya, tunggu dulu. Oke, jadi ini airnya udah tak nyalain ya. Ini pakai dua selang, kita pakai sistem in out. Ini selang masuknya kita kasih kain ya, ini buat nyaring kotoran kalau ada kotoran-kotoran yang masuk lewat selang. Dan ini selang outnya, ini kita tunggu dulu biar agak banyak, sekalian kita bersihin kacanya. Ini kalau airnya udah agak banyak, nanti mulai kita sedot airnya. Ini biar agak banyak dulu. Oke, ini kita bersihin pasirnya. Nggak ada kotoran, ini udah mulai banyak. Nah, caranya itu kan biasanya pada bingung nih caranya nyedot air gimana? Apakah disedot pakai mulut? Enggak. Ini selang outnya tuh kita isi air dulu. Isi air kan, biar masuk, kita isi air beberapa kali. Kalau udah, kita tempelin lagi. Terus kita angkat nih selangnya. Kita ikutin aja nih alurnya. Udah nyedot loh ini. Nah, ini udah nyedot. Jadi nggak usah pakai mulut. Ini posisinya udah nyedot. Oke, kita tunggu biar airnya makin jernih dulu. Ini fungsinya kain kayak gini buat nyaring kotoran ya. Ini kain, bisa pakai kain, bisa pakai kapas. Yang penting fungsinya buat nyaring kotoran. Oke, kita tunggu biar ada sirkulasi air. Kalau udah agak banyak, ini tekuk dulu biar agak mati. Oke ya, ini udah mulai jernih. Kita masukin
kayu. Kayunya kita masukin. Ini kayunya udah tenggelam ya, jadi nggak ngambang kayunya. Kita ratain lagi. Ini pasirnya sebelumnya udah dicuci dulu ya. Ini jadi penting banget kalau mau setting tank, dipastikan pasirnya itu udah dicuci dengan maksimal. Ini udah tak cuci beberapa kali. Oh ya sorry, ini tuh tadi ternyata pasir silikanya tuh kita mix sama batu alor yang ini. Jadi bukan pasir Malang ya ini. Ini silikanya tak mix sama batu alor. Oke, ini sekarang udah jernih, jadi bisa kita lepas selang yang nyedot airnya, kita lepas karena sudah jernih. Tinggal kita isi. Oke, ini kita lanjut ke tank selanjutnya. Nah, sembari menunggu airnya penuh, kita cicil buat masang biofoamnya. Ini biofoamnya aku pakai yang model kayak gini. Nah, ini ada sponnya. Nah, ini buat pembuat arus, jadi bersihin kotoran-kotoran atau debu-debu yang ada di permukaan air. Kita pasang di salah satu bagian di akuarium. Sip. Ini airnya udah hampir penuh, kita sisain ya. Ini ada penutupnya. Kita kasih jarak 2 jari biasanya, 2 jari dari batas ini, atau lebih juga boleh, selera ya kalau ketinggian air. Kalau aku biasanya pakainya 1 jengkal. Nah, ini udah cukup. Oke, ini udah cukup. Kita pindah ke tank yang satunya. Nih, kita bersihin pasirnya. Diratain sambil dibersihin kacanya. Kita tunggu biar agak tinggi lagi, biar nanti bisa disedot airnya. Ini kayaknya udah cukup ya, bisa kita sedot. Tinggal diangkat lagi, kan tadi udah diisi air tuh. Tinggal diangkat. Oke, ini udah nyedot lagi. Jadi nggak perlu pakai mulut ya nyedotnya. Cukup kayak gini. Nah, ini kan tadi udah dicuci. Kita masukin sedikit tanaman hidrilla. Ini fungsinya bukan cuma untuk mempercantik, tapi untuk membantu menjaga kejernihan air juga. Kan dari tanaman kan dia mengkonsumsi karbon dioksida, kemudian dia menghasilkan oksigen. Bagus juga buat kesehatan ikan. Yang satunya kita juga kasih kayunya. Ini kayu juga udah tenggelam ya. Ini sedikit diratain pasirnya. Nah, ini dari aeratornya kita pasang selang ke biofoam. Sebetulnya ini harusnya masangnya tadi ya, sebelum dimasukin ke akuarium. Lupa ya. Ini yang sebelah sini juga udah selesai kayaknya. Sekalian kita pasang biofoamnya. Nah, kayak gini nih sebenarnya tuh masangnya kayak gini. Pasang langsung. Set. Oke, kalau udah pasang tinggal tempelin. Ini dibasahin dulu. Ini kita tunggu biar agak jernih. Coba kita lihat. Ini ada potongan spon cuilan. Airnya udah bening sih. Udah bening. Jadi kita udah bisa lepas selang outnya. Nah, selesai ngisi airnya, karena ini tanknya cuma ukuran 40 30 30. Tank ukuran kecil, jadi durasinya cepat untuk ngisi airnya. Sekarang udah bisa kita tambahin hidrilla. Ini secukupnya aja ya, jangan kebanyakan juga. Kalau hidrilla tuh beda sama ganggang. Kalau ganggang kan dia biasanya gampang busuk gitu kan, daun-daunnya jatuh-jatuh. Kalau hidrilla enggak. Apalagi ada arus kayak gini, arus buatan kayak gini, biasanya hidrillanya subur banget. Kita tunggu biar airnya penuh. Bentar lagi, nanti kita cabut. Ini sebetulnya teman-teman kalau mau menguras kayak gini, bagusnya udah ada lampunya ya. Jadi kelihatan terang dan enggaknya itu kelihatan. Kok terang sih? Bersih atau enggaknya? Bersih enggaknya tuh kelihatan. Cuman karena kita takut mengganggu ya di sini. Di sini kita nggak pakai lampu, soalnya agak sulit ya kalau ada selangnya di sini. Karena di sini kita pakai 1 lampu ukuran panjang untuk 2 tank ini. Ini udah hampir penuh. Tuh udah kelihatan airnya bersih, jernih. Bentar lagi nanti kita matiin. Oke, ini udah sama ketinggiannya ya. Jadi kita matiin airnya. Nah, udah selesai, kita cabut selangnya.
Sekalian kita gulung. Nah, sekarang kita coba lihat pakai lampu apakah sudah bersih atau belum. Yuhu, bersih ya. Oke, ini udah cukup lah. Nah, buat teman-teman juga yang dibersihin itu nggak cuman tank bagian dalam, tapi depan tuh juga dilap, bisa dilap pakai kain atau apa, dibersihin juga pokoknya biar kelihatan bersih. Oke ya, ini udah selesai buat ngisinya. Semua komponennya yang dibutuhin udah masuk. Sekarang kita coba nyalain aerator. Ini pakai aerator 2 lubang merek Hikari. Nah, ini jadi di sini ada arus buatan dari biofoamnya. Oke, ini salah satu biofoam yang bagus sih kalau menurutku. Kayak gini ya. Jadi itu tadi sedikit gambaran bagaimana setting tank untuk Canas Stewarti. Di sini ada background gelap, di sini ada background terang, background putih. Nah, kita review lagi. Di sini pakai pasir silika, kita mix sama batu alar atau bisa juga pakai pasir malang, yang penting di mix ya. Fungsinya untuk apa? Ketika kita menggunakan background hitam, kita imbangi dengan pasir yang terang. Nah, tapi kalau pakainya pasirnya full putih, biasanya ikan juga terlalu pucat. Makanya kita kasih sedikit pasir hitam untuk mengimbangi pasir putih yang biasanya bikin pucat. Nah, kita kan diimbangi jadi ikannya nggak terlalu pucat. Settingan ini cocok banget buat ikan-ikan yang udah jadi. Jadi buat ikan yang udah cocok display lah, ikan-ikan yang udah matang, udah diprogres. Nah, settingannya kayak gini. Nah, kalau settingan ini biasanya kita gunakan untuk memprogres ikan-ikan yang masih dalam masa-masa perkembangan. Kayak ikan dari kecil, ini biasanya settingannya kayak gini. Ini fungsinya kalau pasir hitam itu untuk membantu mempertegas dot yang ada pada ikan Stewarti, kayak yang kemarin udah aku jelasin di cara progres Stewarti ya, bisa tonton selengkapnya di sana. Jadi ini tank untuk memprogres bahan-bahan Stewarti gitu ya. Ini sama-sama settingan untuk Canas Stewarti yang biasanya kita gunakan di Ginan Aquatic. Jadi kita tunggu airnya biar sedikit mengendap. Jadi kalau udah aman kita masukin canannya biar bisa dilihat bagaimana view di dalam akuarium menggunakan dua settingan ini. Bagus mana dan cocok yang mana, teman-teman nanti yang menilai sendiri. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, jadi kita udah selesai untuk men-setting tank-tank Canas Stewarti. Nah, ini kita udah tunggu beberapa menit. Tadi sekitar 30 sampai ya 30 menitan lah, setengah jam baru kita masukin Canas Stewartinya. Nah, ini kita pakai 2 ekor Canas Stewarti kesayangan. Di sini ada si Aokiji, di sini ada si Jozu. Ya, memang agak sedikit ini ya kalau Stewarti dia untuk penyesuaian sama tempat barunya memang agak sedikit lama, tapi overall ini udah oke lah, udah mau respon ya. Nah, ini bisa dilihat dia udah respon ya. Oke, itu tadi tutorial bagaimana cara men-settingnya, dan ada sedikit tips buat teman-teman kalau ingin merawat Stewarti. Jadi Canas Stewarti itu kan dia tinggalnya di air yang jernih dan suhunya itu agak dingin ya. Jadi ketika airnya sudah keruh itu biasanya warna dari Canas Stewarti itu akan ngedon. Nah, maka dari itu kalau bisa dijaga kejernihannya, minimal menggunakan biofoam ya, minimal itu biofoam, kalau bagus lagi pakai filtrasi. Jadi kejernihan airnya itu tetap terjaga. Nah, kalau teman-teman pengen nguras itu bisa cukup 50 atau 70% aja, jadi jangan sampai 100% ya kalau untuk Canas Stewarti. Terus jangan sering-sering juga diganti-ganti settingan, dipindah-pindah settingan. Kalau dia udah nyaman, kalau bisa dijaga di settingan itu ya. Yang penting dijaga kebersihannya aja biar ikannya tetap sehat dan nggak kena penyakit kayak gitu ya, itu penting. Terus hindari benda-benda tajam yang ada di dalam akuarium, kayak mungkin hardscape-nya dari kayu-kayu itu tajam, itu jangan digunakan. Loh, ada kucing. Turun. Sini. Ya kayak gitulah ya. Intinya jangan kasih benda-benda tajam yang ada di dalam akuarium, baik itu patung, batu juga hindari. Makanya di sini kita pakai batu alor biar nggak melukai si ikan. Bagus lagi batunya yang pasirnya pokoknya yang halus, bisa yang tidak melukai si ikan. Itu ya beberapa tips untuk merawat Canas Stewarti. Oke, itu tadi kita sudah selesai. Mungkin kedepannya kita bakalan kasih tutorial-tutorial lain ataupun tips-tips lain untuk setting tank di jenis-jenis sana yang lainnya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini dan terima kasih.
Terus ada kucing. Nggak boleh. Nggak boleh guys. Masuk dong. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Sana, ke belakang. Ini udah mulai naik ya, airnya udah hampir penuh. Terus ada kucing lagi juga. Nggak boleh guys. Oke, take 1. Siap-siap, Rapopo. 1, 2, 3. Tank yang biasanya tak pakai untuk cara-cara stewardi. Jangan, nggak boleh turun ya. Pakai tank ukuran 40 30 dengan ketebalan kaca 4 mm. Nah, di sini backgroundnya kita menggunakan spotlight. Nah, bahan-bahan yang perlu kita gunakan, yang pertama ada kucing. Nah, ini kucing nih. Nah, yang pertama di sini kita menggunakan pasir silika di mix dengan pasir Malang. Ini gimana juga? Hah?